Bismillahirrahmanirrahim. Wasilu maqad bada'na min qiraati kitab Kasfus Satir wa huwa syarhun lil Qawamidi Rawdatul Nadhir wa Jannatul Manadhir. Nunulan fi safha 69 fi mabahith al-alfaz allati hiya alatu ad-dilalah. Baik. Bada an akhadna ma mana ad-dilalah wa kullu mushtaqati ad-dilalah, akhadna ad-dalil wal mustadil wa ad-dal wal mustadal alaihi ila akhirih. Sekarang sanakhudz mabahithul alfaz, yang mana mabahithul alfaz ya, dengan kata lain al-alfaz atau lafaz itu adalah alatu ad-dilalah. Dia adalah tools, dia adalah alat ya untuk kita sampai kepada dilalah yang benar. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan al-alfaz, kita masuk dulu ke pembagiannya. Aqsamul lafzi al-mawdu. Ya, aqsamul lafzi al-mawdu. Kalau kita katakan lafaz yang mawdu, ya, mawdu di sini bukan artinya tema ya. Mawdu yang kita masukkan di sini adalah dia mu'tabar fil lughah. Berarti al-lafzu ghairul mawdu ya, la yahumuna. La natakallam anhu, ya, la faidata fi. Ya. Nahnu natakallam 'anil lafzi al-mawdu, di mana al-mu'tabar indal lughawiyyin wa la yastarif ya wala yukhalif qawaid al-lughah kata ya. Amma al-lafz alladhi yukhalif qawaid al-lughah fala hajah ila at-takallum huna. Baik. Al-lafz al-mawdu yanqasimu ila qismaini ra'isain. Al-qism al-awwal lafzun murakkab ya, murakkab. Paham mana murakkab ya? Wa huwa an yaqsida bi juz'in minhu ad-dilalata ala juz'il ma'na. Mithaluhu qalamu Zaidin. Fa qalamu Zaidin murakkabun idhafiyun yadullu juz'uhu ala juz'il ma'nahu. Baik. Jadi lafaz murakkab di mana mukawwan ya, murattab. An yaqsida bi juz'in minhu ya. Ya, jadi yang namanya lafaz murakkab itu adalah lafaz yang terus lebih dari satu kata. Nanti kita akan lihat apa saja jenis-jenis murakkab. Murakkab idhafi, adadi dan seterusnya. Jadi murakkab itu terdiri dari lebih dari satu kata, lebih dari satu bagian maksudnya. Ya, jadi satu bagian ini adalah untuk mewakili bagian yang lain, gitu. Ya, jadi kita yaqsida bi juz'in minhu ad-dilalah ala juz'il ma'na. Ya, jadi satu saja dari dua bagian itu, satu lafaz ini saja untuk mewakili makna yang ingin disampaikan. Contohnya adalah qalamu Zaidin. Ya, maka di sini pulpennya Zaid kita katakan. Pulpennya Zaid ini namanya murakkab idhafi karena mudhaf ilaih. Ya, murakkab ya, adadi, nanti adad ma'dud dan seterusnya. Jadi murakkab idhafi yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Ya, satu bagian dari dua bagian yang ada menunjukkan atas bagian dari maknanya. Ya, qalamu. Ya, kata qalamu ini enggak sempurna maknanya tanpa kata Zaid. Kata Zaid pun ya tidak ada artinya tanpa kata qalamu di situ. Maka kata qalamu di sini ya, dia ya, satu bagian saja kata qalamu ini menunjukkan kepada makna keseluruhan dari qalamu Zaidin. Yang paling penting pada mudhaf penilai itu mudhaf atau mudhaf penilainya? Ya, mudhaf patokannya kan. Pulpennya Zaid. Ya, saya membeli pulpennya Zaid. Yang dibeli di sini pulpen atau Zaid? Pulpennya. Ya, mudhaf berarti kan. Jadi patokannya kepada mudhafnya. Ini yang paling penting. Baik. Al-qismu tsani lafzun mufrad. Jelas berarti ya lawan dari lafzul murakkab tadi. Wa huwa ma la yadullu juz'u lafzihi ala juz'i ma'na, misaluhu Zaid wa Abdullah alaman ay isman ala syakhsin muayyan. Ya. Jadi lafaz mufrad satu lafaz satu makna, a sama dengan a, selesai ya. Zaid ya sudah, Zaid itu adalah nama orang, selesai, perkara habis ya. Tapi kalau qalamu Zaid tadi ya, qalamu Zaid ini memang dia a plus b sama dengan a begitu ya. A plus B sama dengan A ya, tapi kalau ini A sama dengan A ya, atau A sama dengan B gitu. Walikullin al-murakkab wal mufrad aqsam. Masing-masing dari lafaz tadi, lafaz murakkab dan lafaz mufrad itu dibagi-bagi lagi ya. Kita mulai dari pembagian lafaz murakkab dulu. Aqsamul lafzil murakkab lil lafzi al-murakkabi thalathatu aqsamin. Dia punya tiga bagian. Wa tahta kullin minha anwa. Ya, di bawah ism itu ada anwa. Itu ya urutannya ya. Jadi kisem dulu baru naum. Baik. Kemudian di sini murakkab mutlak anit taqyid bi tamami aw ghairihi wa huwa khamsatu anwa.
Kita mulai dari al-lafzu al-murakkab, ya, isim yang pertama. Isim yang pertama namanya murakkab mutlak. Tadi kita katakan tadi ada tiga isim. Isim yang pertama murakkab mutlak. Mutlak ada takyid di tamam aw ghairihi wa huwa khamsatu anwa'. Ada 5 macam. Murakkab isnadi, murakkab idhafi, murakkab adadi dan seterusnya. Kita mulai dari murakkab isnadi sesuai dengan namanya isnad. Berarti kita ngomong masalah fi'il fa'il atau mubtada khabar. Nah, contohnya qama zaidun. Ya, bahasan musnad ilaih ya. Qama musnad, zaidun musnad ilaih. Ini namanya murakkab isnadi atau bahasa lainnya jumlah fi'liyah. Haitsu usnidal qiyamu ila zaid, disandarkan qiyam kepada zaid. Disandarkan kata qama kepada zaid. Wa hakadha kullu jumlatin fi'liyah aw ismiyah. Di jumlah fi'liyah atau ismiyah, ya. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu musnad ilaihnya, ya, musnad dulu baru musnad ilaih. Kalau jumlah ismiyah kebalikannya, ya. Kemudian murakkab idhafi sesuai dengan namanya, dia idhofah berarti mudhaf ilaih. Ini kalau kita ngomong di nahwunya mudhaf ilaih. Contohnya gulam zaidin, gulam mudhaf, zaidin mudhaf ilaih. Haitsu udifa ahdul ismain ila al-akhar. Ya, penyandaran yang namanya idhofah itu penyandaran satu kata kepada kata yang lain. Ingat, dia harus sama-sama kata benda. Kalau kata benda disandarkan kepada kata kerja, itu namanya murakkab isnadi. Baik. Kemudian murakkab adadi, contohnya 15. Ya, ini jumlah yang murakkab, ya. Berarti angka 1, 2, 3 itu nggak masuk yang 1 digit, ya. Nah, jadi mulainya itu dari 11, ya. 11, 12 dan seterusnya itu namanya murakkab adadi. 15. Ya, jadi kenapa dinamakan murakkab dia ini? Karena terdiri dari 2 kata. Kemudian kenapa kita masuk ke pembahasan murakkab mutlak ini? Karena 15 memiliki makna yang lain, 10 juga memiliki makna yang lain. 15 memiliki makna yang lain lagi. Wa huwa al-adad min 11 ila 19. Baik. Kemudian yang keempat murakkab mazji. Ini murakkab yang tidak ada aturannya. Mazji itu yang mukhtalid, ya. Misaluhu ba'labak wa hadramaut, ya, ada ya ba'lun wa bad, hadara wa maut, ada ya ikhtalid, ya, wa syai' mukhtalitain, sesuatu yang memang tidak seharusnya digabung. Haitsu muzijal ismani fi ismin wahid, ya, diikhtilatkan antara 2 kata benda di dalam satu kata. Jadi hadara maut bukan artinya hadara maut bi ja'a al maut lah. Hadara maut ada ismun li makanin wahid, ya. Sama al-khamis murakkab sauti, mithluhu sibawai wa niftawai wa huwa kullu ismin qutima bi wai. Murakkab sauti, ya. Murakkab sauti itu berkaitan dengan kata wai. Wai ini adalah gelar, ya, nama yang masyhur di daerah Persia sana. Sibawai, niftawai, khalwai, ini nama-nama para ulama lughah. Baik. Kemudian ya isim yang kedua namanya murakkab tam. Ya, jadi ada murakkab mutlak, sekarang ada murakkab tam. Murakkab tam itu adalah, kalau murakkab murakkab mutlak itu, ya, la yasluhu sukut alaihi, masih bisa kita bicarakan. 15. Anda tiba-tiba bilang kepada antum 15. 15 madahun, la ta'rif sah. Ya, dan la yasluhu sukut huna. Ya, ada huwa murakkab mutlak, lam muqayyid. Kalau qultu masalah 15 laban, ada, ya, murakkab tam. Dan murakkab tamna alladhi yasihu sukutu alaihi wa huwa naw'an khabar wa insya. Ya. Khabar wa huwa alladhi lahu nisbatun fil kharij aw fil dhihn, ya, tutabiquhu aw la tutabiquhu fa huwa yahtamilu sidqa wal kadhiba li dhatihi. Jadi khabar itu ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Fa in tabaqa nisbah al-kharijiyah al-waqi', law qulna an-nisbah al-kharijiyah itu ni al-waqi'. Ya. Nah, qultu masalan al-yawm mumtirun, di mana nazal al-matar, ya. Wa nandur ila al-kharij, ya. Kharij al-fasal huna nazal al-matar, ya. Nuzul al-matar fil kharij huna naqul an-nisbah al-kharijiyah atau naqul fakta, ya. An-nisbah al-kharijiyah ini artinya fakta. Jadi ucapan kita itu yang kita sampaikan, omongan itu khabar, dan khabar itu kan bisa benar bisa salah. Ya, patokannya kemana? Patokannya adalah kalau dia sesuai dengan nisbah kharijiyah atau dengan waqi', maka dia dinamakan khabar shadid. Kalau tidak sesuai maka dinamakan khabar kadhib. Baik, jadi dia harus sesuai dengan nisbah kharijiyah tadi.
akan sering kita dengar istilah ini nanti, an-nisbah al-khariji. Baik. Wal khabaru jumlatun mufidah ismiyah aw fi'liyah. Berarti ya khabar itu pasti dia berbentuk jumlah ya, ismiyah atau fi'liyah. Kalau satu kata saja, ya, mungkin masalan qultu mumtirun, na'am ada mumtirun. Ya, labuda taqdiru ya, al-yawma mumtirun atau masalan al-jawu mumtirun. Ya, labuda an nakuna jumlatan ismiyatan aw fi'liyah. Masalan naqul as-sama'u fawqana, jumlah ismiyah, jumlah ismiyah mubtada khabaruna. Wa naqul al-ardu fawqana, ada yahtamilu sidq wal kadhib li dhatihi. As-sama'u fawqana sahih aw khata'. Al-ardu fawqana sahih aw khata'. Ya. Kaifa na'rif annahu sahih aw khata'? Nanzur ila al-kharij. Hal yutabiq an-nisbah al-khariji am la? Hada wal khabar, thumma tsani al-insya. Wa huwa alladhi ikhtarana lafdhuhu bi ma'na. Ya, ukhtirina lafdhuhu bi ma'na. Jadi ya, lafaznya dikaitkan dengan maknanya. Jadi dia nggak bisa terpisah dengan maknanya. Fa yahtamilu sidq wal kadhib, maka dia tidak bisa dikatakan benar atau salah. Kal amri wan nahi wal istifham wad du'a wat tamanni war raja. Kadzalikal uqud. Ya, uqud akad jual beli dan aqul sahih aw khata. Ya. Alian al-aqd ya, law tamma syurutuhu wa antafa mawani'uhu ya, wa tamma al-aqd. Fa naqulu ya, al-aqdu hada labudda an yakuna sahih. Baik. Idan al-amr wan nahy wal istifham wad du'a wa tamanni war raja hada kulluha musammi bi al-insya. Limada al-insya? Li'anna al-insya hada wa al-lafdhu alladhi uqturina al-lafz lafdhuhu uqturina bi ma'nahu. Hunaka lafaz wa hunaka makna. Ya. Jadi lafaznya terikat dengan maknanya. Misalkan al-amr perintah. Lalu qultu masalan idhab ini al-amr dan dia hanya punya satu kemungkinan, al-wujub. Ya, kan al-amr lil wujub. Ini kita ngomong terlepas kalau dia tajarrudan lil qara'in ya. Dia tajarrudan lil qara'in fa huwa lil wujub. Nah. Dan la yumkin an nakuna idhab hadha sahih aw khata'. Atau nakul masalan la tadhhab nakul sahih aw khata'. Dimana? Lianna ghairu mawdi', ya ghairu mawdi'ihi huna. Ya laysa hunaka makan linaqul annahu sahih aw khata'. Baik. Thumma itlaqatul khabar al-murakkab wa musammayatuhu. Law qultu itlaqatul khabar. Law qulna itlaqatul khabar bimana ya, nama lain dari kata al-khabar al-murakkab ini. Ya. Baik. Jadi yutlaqu 'alal murakkabil khabari asma'un mukhtalifah. Maksudnya apa? Murakkab khabari atau al-khabar al-murakkab ini punya nama-nama lain, istilah-istilah lain yang hakikatnya dia satu. Ya. Bi ikhtilafil haitsiyah al-manzur ilaihi. Perbedaannya nanti pada hal-hal cabangnya. Ya. Perbedaan itu tergantung kepada haitsiyah al-manzur ilaihi. Al-haitsiyah itu artinya kondisinya. Ya, kondisi ahwal aqul ya. Al-manzur ilaiha yang kita sedang nazar yang sedang kita bahas. Wa huwa yusamma qadiyah. Ya, kadang khabar murakkab ini dinamakan qadiyah min haitsu istimalihi 'ala al-hukmi ijaban aw salban. Itu qaulina qama zaidun lam yakum zaidun. Qadiyah, qadiyah ya, min haitsu istimalihi 'ala al-hukmi ijaban aw salban. Ya, qadiyah itu adalah penetapan sesuatu dari kata qada ya. Nah, kenapa khabar murakkab itu dinamakan penetapan? Karena ketika qadhi memutuskan suatu perkara, ya, ada seorang terdakwa di sini, ya, qadhi memutuskan dia dihukum mati. Apa kalimat yang diucapkan oleh qadhi? Kamu, ya, divonis hukuman mati. Kalimat kamu divonis hukuman mati ini qadhiyah, yang berbentuk khabar. Ya. Jadi berbentuk khabar. Khabar apa bentuknya di situ? Murakkab. Ya. Nggak mungkin seorang qadhi memvonis terdakwa mengatakan mati. Cukup, nggak mungkin. Pasti dia berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi dia qadiyah. Jadi ya istimaluhu 'alal hukmi karena dia mengandung hukum ijaban atau salban. Ijaban itu artinya ada, salban artinya tidak ada. Misalkan kita mengatakan qama zaidun, ini ijaban. Di mana wujudu al-qiyam. Atau salban itu ghairu mawjud al-qiyam. Qul lam yakum zaidun. Baik. Ini namanya khabar murakkab. Ya, karena dia murakkab bentuknya tadi murakkab yang mutlak ya, berbentuk al-isnadi ya, qama zaidun. Wa yusamma da'wa ya. Dan juga ya, khabar murakkab ini dinamakan dakwah
idza tuhaddiya bihi wa kana fi muqabalati khasmin. Ya, mithlu qaulina dinuna al-haqqu wa qauluna as-sidqu. Dakwah itu artinya ponis, ya. Dakwah itu ponis atau klaim. Nah, klaim yang lebih dekat. Ya. Klaim itu kalau kita mengklaim sesuatu kan di atas sesuatu yang lain. Ya, istilahnya klaim itu pengakuan. Ya, kita mengakui sesuatu, kita mengklaim sesuatu untuk diri kita sendiri misalkan. Ya, kalau antum mengatakan agama antum benar, ya, tiba-tiba antum datang masuk ke ruangan kemudian bilang agama kita benar, kan nggak mungkin. Kapan kita menggunakan istilah agama kita benar itu? Kalau ada orang mengatakan agama kita tidak benar. Ya, ada orang ngomong agama kalian tidak benar, dan antum balas dengan agama saya benar. Nah, ini namanya dakwah. Dan kalimat agama saya benar itu kan bentuknya murakkab, khobar murakkab di situ. Nggak mungkin antum mengatakan benar, malah justru sebaliknya antum menguatkan ucapan orang tersebut. Di mana dakwahnya kalau begitu kan? Ya. Antum membantah orang, antum katakan benar, ya berarti itu setuju, bukan malah membantah jatuhnya. Baik, wa qauluna as-sidqu, ucapan kami adalah ucapan yang jujur. Baik. Kemudian yang ketiga, nama lain dari atau itlaqat lain dari murakkab, ya, al-khabari adalah ikhbar. Ya, kadang disebutnya ikhbar. Ya, min haitsu ifadatil hukm. Kenapa murakkab khabari ini dinamakan ikhbar? Ya, ini paling jelas ini. Ya, karena namanya hasilnya khabari. Ya, murakkab khabari ya jelas dia disebut ikhbar. Ikhbar itu i'lam artinya. Ya, ikhbar itu i'lam. Ya, memberitahukan suatu hukum. Masalah naqul jaa Zaidun. Berarti kita mengikhbar tentang kedatangannya Zaid. Jadi artinya kita menghukumi Zaid dengan ya, hukum kedatangan di situ. Aulam yahdur amr, ya, aulam yahdur amr. Dan yang keempat, wa yusamma matluban, ya, dia juga disebut dengan istilah matluban min haitsu innahu juz'un minad dalil, ya, karena dia bagian dari dalil. Kan dalil itu pengertiannya apa? Ma yatawassalu bihi, ya, ila al-matlub, ya, ma yatawassalu bihi, ya, bin nadhari sahihi ila matlubin khabari. Nah, berarti ya, dalil itu alat untuk sampai kepada matlub. Ya, ini namanya ya, penyebutan hasil ya, kepada apa namanya alatnya. Misalkan ya, kita sebut orang itu tukang roti. Roti itu kan hasilnya dia. Ya. Ya. Kenapa nggak kita katakan tukang panggang? Kan dia memanggang roti. Ya. Ya, itu namanya penisbatan ya, orang tersebut kepada hasilnya. Jadi di sini kita katakan khobar atau dalil itu sebagai suatu matlub, ya, karena memang matlub itu adalah hasil bagian dari ad-dalil. Masalah naqul al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir haditsun. Alam itu mutaghayyir, ya. Al-alam itu ya kalau di tafsiran surat Al-Fatihah, alam itu masuk ke 4 jenis golongan, yaitu manusia, ya, jin, ya, syaitan, ya, dan malaikat. Baik. Jadi kullu ma siwallahi fahuwa alam. Ya. Wa ana wahidun min dalikal alam. Jadi alam itu sifatnya mutaghayyir, dia berubah-ubah sifatnya. Nah, dan segala yang mutaghayyir itu berarti sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Ya. Baik. Nah, ini namanya matlub. Wa yusamma natijah min haitsu innahu yahsulu min ad-dalil. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Fal alam hadis, ya. Alam hadis, ya. Kita katakan ya, jadi dia A langsung ke C. Alam itu hadis. Ya, kalau ABC nya kan alam mutaghayyir hadis. Ya. A sama dengan B, B sama dengan C. Berarti A sama dengan C. Nah, kalau nomor 5 ini A langsung ke C dia. Al-alam hadis. Baik. Wa yusamma mas'alah min haitsu innahu yaqa'u fil ilmi wa yus'al anhu. Ya, khabar murakkab ini juga disebut masalah. Masalah itu artinya sesuatu yang ditanyakan. Ya, ya kenapa? Ya, karena dialah yang kita cari tahu tentangnya, gitu kan? Makanya dinamakan masalah juga kadang murakkab ini. Ya, ya, misalkan ya, kita bertanya kepada seorang, ya, kaifa haluka? Ya, kaifa haluka? Ya, maka jawaban ana bi khair itu masalah. Masalah di situ masalah itu haluhu, ya. Haluhu mada hal huwa bi khair ala sihah aw la. Baik. Tsumma al murakkab ghairu tam. Jadi ada murakkab mutlak, ada murakkab tam, dan ada murakkab ghairu al tam.
wa huwa ma la yasihu subutu alaihi. Ya. Jadi dia ini ya, bedanya murokab mutlak, murokab tam sama murokab ghairu tam. Kalau murokab tam itu ya yahsunu sukut alaihi. Kalau murokab ghairu tam ini mutlak la yasihu sukut alaihi. Sama sekali nggak boleh sukut alaihi. Kalau murokab mutlak itu qad yakunu yasihu sukutu alaihi wa qad la yakunu yasihu sukutu alaihi. Namanya saja mutlak kan, tidak terikat ya, bebas. Nah, murokab ghairu tam ini ada dua jenis, murokab taqyidi sama murokab ghairu taqyidi. Murokab taqyidi huwa maka nasani fihi qaidan lil awwal. Kalimat yang kedua, lafaz yang kedua adalah qaid untuk lafaz yang pertama. Ini mirip dengan al-idhofah tadi. Contohnya misalkan rajulun aqilun. Ya, rajul di sini qaidnya adalah dia harus aqil. Ya, saya mencari rajul yang aqil. Berarti kalau yang tidak aqil tidak saya cari. Berarti qaidnya adalah aqil. Paham kemana qaidnya? Wa muqrimu amrin wa gulamu zaidin. Ya, jadi harus ada kata keduanya di qaid. Kata kedua adalah qaid untuk kata yang pertama. Wa hadha an-naw' huwa al-umdah fi bab at-tasawwurat. Jenis yang murokab taqyidi ini adalah patokan atau umdah, hal yang paling mendasar dalam pembahasan at-tasawwurat. At-tasawwurat itu penggambaran ya. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu itu yang pertama kali kita pikirkan itu kan sifatnya. Kalau antum membayangkan air, antum kan bayangkan air itu mengalir, itu sifatnya. Atau bayangkan air itu jernih, bayangkan air itu dingin. Nah, ketika antum mendengar kata air langsung terbayang sifat-sifatnya kan? Pernah nggak antum mendengar kata air kemudian terbayang jumlahnya? 1 gelas, 2 gelas. Ya, bisa jadi tapi jarang. Makanya dikatakan umdah di situ. Ya, maka dikatakan umdah di bab tasawwur, hal yang pertama kali lewat di kepala antum kalau mendengar kata tersebut pasti adalah tentang takyidnya. Takyid dengan apa? Dengan sifat. Ya, kalau anda mendengar kata hamba, yang terbayang adalah hamba Allah misalkan. Ini takyid dengan al-idhofah. Jadi takyid itu bisa dengan sifat, dengan idhofah. Intinya dia adalah kalimat yang kedua yang merupakan takyid untuk kalimat yang pertama. Baik. Kemudian lawan dari murokab takyidi adalah murokab ghairu takyidi. Wa huwa ma la yakunu juz'an fihi qaidan al-awwal. Ya. Bagian yang kedua bukan qaid untuk bagian yang pertama. Contohnya fid dari wa qad qama. Jadi kalimat yang kedua itu waqad qoma laisa lahu ta'alluq ma kalimat qablaha ya fiddar ya fiddar waqad qoma laisa lahu ta'alluq. Jadi sudah masuk ke kalimat baru. Ya, kalau anda paham i'rabnya di sini tentu lebih pas. Baik, kemudian yang kedua aqsamul lamzil mufrad, yaitulah pembagian-pembagian lafaz murakkab. Lafaz murakkab kita katakan ada 3 isim, yang mutlak ya, kemudian apa tadi? Tam dan ghairu tam, dan masing-masing itu ada pembagian-pembagiannya. Ya, sekarang kita masuk ke lafaz yang mufrad, lawan dari lafaz yang murakkab. Alhamdulillah. Baik, itu aqsamu al-lafzul mufrad. Lafaz mufrad ya, sesuai dengan namanya, dia hanya satu saja. Al-mufrad aqsamun iddah min haithiyatin mukhtalifah. Min haitsu dilalah. Min haitsu itu artinya dari perspektif yang berbeda-beda. Min haitsu dilalah, dari perspektif dilalah. Yang qasimul lafzul mufrad min haitsu dilalatihi ila thalathati anwa'. Ya, lafaz mufrad dari sisi dilalahnya itu ya dia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama al-kalimah. Ya, al-kalimah itu al-fi'lu dan nuhat. Ya, itu fi'il dalam pembahasan ahli nahwu. Ya. Kenapa isim enggak masuk? Ya, karena isim itu tidak dianggap bagian dari lafaz mufrad, dia nanti akan bagian kedua nanti. Ya. Bagian kedua dia bagian bukan lafaz mufrad, maksudnya dia lafaz mufrad tapi dia tidak menunjukkan zaman. Ya. Dan kita ini pembahasannya pembagian berdasarkan dilalah. Jadi kalimah yang pertama adalah al-fi'il. Ya. Al-fi'il dan nuhat. Wahai al-mufrad alladhi istaqalla wa dalla bi hayatihi aw sigatihi ala ahadil azminah. Satu kata saja sudah menunjukkan makna zaman. Ya, contohnya darosa. Darosa ini tulisannya cuma satu kata, tapi dia mengandung makna zaman, zaman al-madhi.
Istakhraja, yadrusu menunjukkan zaman al-istiqbal, pada hanya satu kata di situ. Ya, padahal kalau kita ingin menunjukkan makna satu zaman, seharusnya kita datangkan keterangan zamannya. Yadrusu pada masalah. Ya, tapi ini yadrusu doang sudah cukup hal seperti itu. Ya, maka ini dalam kalimah, ya, inda an-nuhat. Kalau anda mendengar kata al-kalimah itu inda an-nuhat wa al-fi'l wa laysa al-isim. Ya, al-asal inda an-nuhat al-fi'l thumma al-isim. Walakin limadha ja'a fi kutubin nahwi ismun wa fi'lun hakada ada litashil, ya, litashil, ya, lebih memudahkan. Pembagian isim itu lebih mudah daripada pembagian fi'il, maka dikedepankanlah pembagian isim. Baik. Tsumma al-ismu wa huwa al-lafdzul mufrad alladhi istaqalla. Bedanya al-kalimah dengan al-isim adalah dia lam yadul bi hayatihi aw sibati al-ahdil azminah as-salatah. Dia tidak menunjukkan keterangan waktu. Itu bedanya. Itu bedanya dengan al-kalimah, yang mana al-kalimah itu adalah fi'il. Baik. Jadi kalau fi'il itu dengan isim kesamaannya apa? Sama-sama istaqalla, sama-sama terpisah, berdiri sendiri artinya. Ya. Sama-sama berdiri sendiri dia. Muhammadun, ya, darosa, itu sama-sama berdiri sendiri kan? Ya. Tapi ya perbedaannya adalah kata darosa itu mengandung makna zaman, keterangan waktu. Ya, sedangkan kata Muhammadun tidak seperti itu. Masalah nakul qalamun, hatta kata al-yaum, ya. Al-yaum ini kan mengandung makna zaman, ya. Mengandung makna zaman di situ, ya. Tapi dia bagian dari isim disebutnya. Karena patokannya adalah dia tidak menerima tanda-tanda fi'il, tidak ditasrif maksudnya. Sebagaimana tasrif fi'il, gitu. Al-amsi. Nah, sigohnya memang seperti itu. Berarti fi'il itu, ya, dia menunjukkan bihayatihi aw sigotihi dari kata-kata. Ya, bihayatihi aw sigohnya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga al-adat wa al-harf inda nuhad, berarti ismun wa fi'lun harfun. Jadi kalau dikatakan al-kalimah itu yang paling menonjol di situ al-fi'il. Kalau dikatakan isim ya isim, kalau dikatakan al-ada itu al-harf. Ya. Wa hiya al-mufrad alladhi la yastaqil. Nah, ini bedanya al-adat, al-harf dengan isim dan fi'il. Dia itu la yastaqil, enggak bisa terpisah. Karena pengertian huruf kan, ya, ma laysa lahu ma'nan illa ma'a ghairihi. Dia enggak punya makna kalau enggak bersama yang lainnya. Dia harus nempel gitu. Bal labudda min dhammihi ma'a ghairihi. Dia harus dhammahkan. Dhammin artinya digandengkan. Dia harus digandengkan dengan yang lainnya. Yang lainnya itu maksudnya dengan isim dan fi'il. Masalah lam, alba, wahad. Lam hada laysa lahu ma'na. Ya. Mata yakunu lahu ma'nan idza ji'a ba'dahu matan bi yadhhab. Ya. Lam yadhhab. Al-an lahu ma'na. Alba laysa lahu ma'na. Walakin idza ji'a bismillah au bil qalam lahu ma'na. Wa kadzalika al-hal. Baik, wa kadzalika hal. Tsumma asani taqsimul mufrad min haitsu ittihadil ma'na aw kasratihi. Ini pembagian mufrad dari sisi ittihadul ma'na. Kalau tadi pembagian mufrad dari sisi apanya? Dari sisi apanya? Ya. Itu min haitsu ad-dilalah. Ya. Min haitsu ad-dilalah. Lihat nomor 1 di bagian saniyah di paling bawah. Ya. Min haitsu ad-dilalah. Ya, halaman 71 paling bawah. Min haitsu ad-dilalah. Ya, sekarang kita min haitsu ittihadil ma'na. Min haitsu ittihadi al-ma'na au kasratihi. Dari ditinjau dari maknanya satu atau banyak gitu. Jadi mufrad itu kadang dia maknanya bukan AA, tapi maknanya A sama dengan ABC gitu. Jadi maknanya lebih dari satu kadang. Ya. Maka yang maknanya satu, yang maknanya lebih dari satu itu kita akan lihat sekarang. Ya. Apa saja isim mufrad yang apa saja khabar mufrad yang maknanya satu dan yang maknanya lebih dari satu. Ini yang penting ini sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan ini. Baik. Yang qasim mufradu min hadhil haitsiyah ila qismain. Dari sudut pandang ini, mufrad itu dibagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal an yattahida makna, ya. Dan al-qismul tsani nanti an yakhtalifa makna, ya. Baik. Yang pertama, ya, wa tahtahu anwa, ini yang maknanya ada satu. Ya, yang pertama al-alam, wa huwa ittihadu makna al-mufrad ma'a tashakhkhusihi wada'an. Au huwa lafdzul mawdu' lima'nan juz'iyyin. Al-alam itu adalah
ittihadu makna mufrad, satunya makna dari mufrad, kesatuan makna mufrad. Ya, maksudnya al-mufrad di sini adalah al-khabar al-mufrad. Perhatikan dalam mengartikannya, al-khabar al-mufrad memiliki kesatuan makna. Cuman satu kok maksudnya. Ya. Ma'a tasyakhusihi wada'an. Padahal dia itu digunakan untuk mewakili person orang. Atas syakhsi wada'an. Wada'an itu yang maksudnya ditetapkan seperti itu. Kalau di Indonesia, misalkan nama Agus itu mewakili seorang laki-laki, ya. Sri itu mewakili nama seorang perempuan. Ini namanya alam. Agus Sri ini alam namanya. Dia satu kata, lafaz mufrad, dan maknanya pun cuman satu. Dan satu makna itu adalah makna tasyakhus namanya. Tasyakhus itu yang merujuk kepada atau menunjukkan kepada personal orang. Atau pengertian lain dari al-alam itu adalah, ini lebih sering kita dengar pengertian ini ada dalam kitab-kitab nahwu. Al-alam adalah al-lafdzul mawdu' bi ma'nan juz'i, ya, suatu lafaz yang memang dikhususkan, ditetapkan, ya, untuk makna yang spesifik, ya. Jadi kalau antum katakan kata maudu itu maksudnya ditetapkan sudah begitu. Kata Agus ini nggak boleh digunakan untuk menamakan perempuan. Kenapa? Karena secara wada'an, secara adat, secara urf, ya, Agus itu nama untuk laki-laki. Kemudian alam itu dibagi menjadi dua bagian, alamus syakhs dan alamun jins, ya. Alamus syakhs mithlu Zaid, Jibril, Dahis, Makkah, Uhud, wa hadha maksud ta'rif lil alam. Pengertian alam itu ini maksudnya Zaid, Jibril dan seterusnya, itu namanya alam syakhs. Nah, di atas alam syakhs itu ada namanya alam jins, wahwa alis wal maudu li kulliyin, patokan situ kulliyin, jadi dia itu lebih luas cakupan, ya, lebih luas cakupannya, ya, bi qaidi tasyakhusihi fi dzihn, tapi mau seluas apapun cakupannya dia itu masih terbatas gitu. La fil kharij, ya, enggak yang melebar sana kemari. Contohnya ketika kita mengatakan Usama, ya, alamun lil asad, ya, Usama itu adalah nama dari singa. Nama singa itu Usama. Kita nggak ngomong Usama nama orang, ya. Usama itu adalah sejenis hewan sejenis singa, begitu. Bahwa shadiqun ala kulli asad. Ya, maka kata Usama ini bisa kita gunakan untuk menamakan segala jenis singa. Antum ke Ragunan ketemu singa, Usama namanya. Antum ke Afrika sana, ke gurun Kalahari sana ketemu singa, ya, itu Usama namanya, ya. Meskipun berbeda jenis, ya. Yang penting dia singa. Nah, berarti ketika antum mengatakan Usama, dia menunjukkan, ya, atas semua jenis singa. La ala asalin muayyan, bukan singa yang ada di Ragunan saja atau yang ada di mana, ya, hanya satu tempat saja, ya. Bukan seperti itu, tapi Usama itu mencakup semua jenis singa. Wa su'alah alamun li sa'lab. Su'alah ini juga nama lain dari sa'lab. Wa huwa shadiqun ala kulli sa'labin kadzalik. Ya, maka alif lam yang ada pada kata su'alah, nanti kalau ditambahkan alif lam itulah yang kita sebut dengan al-istiqraqiyah lil jins itu. Ya, ketika kita mengatakan ya innal insana lafi khusr. Ya, alif lam pada kata al-insan itu mencakup kulli jinsi insan. Luas cakupannya insan kan? Tapi seluas apapun cakupannya nggak keluar, nggak mencakup binatang dan pohonan, gitu kan? Itu maksudnya. Nah, jadi mana yang lebih luas cakupannya? Alam jins atau alam syakhs? Jins, ya. Di dalam alam jins ini, lingkarannya ada alam syakhs, syakhs, jins. Baik. Wal farqu baina alam syakhs wa alam jins anna alam syakhs mawdu'un lil haqiqah bi qaid at-tashkhis al-khariji aw al-wujud fil waqi' kharij adh-dhihn, wa ma alam jins fa huwa mawdu'un lil haqiqah bi qaid at-tashkhis adh-dhihni al-khariji. Nah, intinya itu bedanya alam jins sama alam syakhs. Bahwasanya alam syakhs itu, ya, dia ya mawdu' lil haqiqah bi qaid at-tashkhis al-khariji, ya. Kemudian al-mutawati' wa huwa lafdzun ma'khudun min at-tawatu' alladhi ma'nahu at-tawafuq. Dikatakan al-mutawati' itu artinya al-mutawafiq, ya, at-tawafuq. At-tawatu' artinya at-tawafuq, ya, kesamaan. Yuqalu tawata al-qawmu al-amri idza ittafaqu alaihi. Ya, tawata ya tawata'u artinya ittafaqa, ittafiqu. Tawata'na ala fi'li kadza wa kadza, ya, ma'ana ittafaqna. Wasumya mutawati'an li tawafuqi afradihi fi musamma, ya. Ini yang kedua, ini pembagian apa berarti ini?
pembagian an yattahida makna. Ya, ini isim mufrad, lafaz mufrad dari sisi yang masih satu maknanya. Berarti al-mutawatir ini masih satu maknanya. Ya. Baik. Litawafuqi afradihi fi musamma wa amma ta'rifu min al-usuliyyin fa huwa al-lafdhul mawdu' li ma'nan kulliyyin muttahidin mutasawin ya fi afradihi duna tasyakhusin. Ya. Amsatu al-mutawatir lafdhu ar-rajul binisbah li afradir rijal haitsu yusaddiqu ala kulli fardin minhum bitasawi haitsu inna kulla dzakarin balighin yutlaqu alaihi rajul. Baik. Yang dimaksud dengan al-mutawatir itu adalah ya, al-mutawafiq ya, yang memiliki kesamaan, maksudnya dipukul sama rata. Suatu lafaz al-maudu yang ditetapkan li ma'nan kulliyin untuk makna yang global muttahidin. Ya. Muttahidin artinya makna yang satu, ya, global dan satu, mutasawin fi afrodihi. Jadi semua sampel yang ada dalam nama tersebut semuanya dihukumi setara. Ya, duna tasyakhusin, tanpa menghukumi per personnya. Ya. Kalau dikatakan ini Zaid ini Umar enggak, itu tasyakhus namanya ya. Kalau dikatakan Zaid Umar Usama itu tasyakhus namanya. Ya, tapi kalau kita mengatakan ar-rajul ya, maka Zaid, Usama, Umar, Agus, Slamet itu semua dinamakan ya, al-mutawatir. Jadi nggak ada bedanya antara Agus sama Usama di situ. Kenapa? Ya, karena dia semua masuk ke dalam penyebutan kata ar-rajul. Baik. Nah, jadi al-mutawatir ini meskipun satu, dia memiliki banyak makna berarti. Tetap memiliki satu makna apa? Ar-rajul ini kan artinya laki-laki, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki ini bisa siapa saja, ya, bisa siapa saja, ya, ya. Karena dia bisa siapa saja, satu saja dari yang siapa saja yang banyak itu sudah mencukupi. Misalkan Anda bilang sekarang, ya, ya, wahai para santri, ya, ya, satu orang pergi ke masjid, bersihkan masjid. Satu orang di situ. Nah, karena satu orang berarti siapa saja yang pergi ke masjid sudah mencukupi. Kenapa? Karena semua santri dihukumi sama. Kecuali kalau kita katakan ya, para santri, ya, satu orang dari santri yang berumur sekian. Nah, itu lebih spesifik. Nah, tapi kalau dikatakan satu orang tanpa qaid apapun, nah, berarti semuanya dihukumi mutasawin. Baik. Wa kadzalika lafdzul mar'ah binisbah likulli kuntan baligh walabdul hisan walabdul syams ala taqdiri anna laha afradan ghairu musyakhasa. Wa al-musyakkik wa huwa mushtaqqun min asy-syakk li'anna yushakkika an-nadhiru fihi hal huwa mushtarakun aw mutawadhi. Fa in nadhara bukan fa inna ya. Fa in nadhara ila itlaqihi al-mukhtalafat qala huwa mushtarak al-labdil qurb wa in nadhara ila anna musammahu wahid qala huwa mutawadhi. Musyakkik itu atau musyakkak itu dia suatu lafaz yang diragukan, keraguan dia. Kenapa keraguan? Karena dia punya dua makna dan dua-duanya bisa berlaku. Contohnya kata al-qurb, ya. Jadi di pembahasan tentang iddah itu kan, ya, dikatakan salah satu quru, ya, 3 kali haid. 3 kali haid itu kata al-qurb di situ, ya, bisa bermakna haid, bisa bermakna taharah, berlawanan kan? Nah itu dia. Ya, jadi kalau kita melihat kepada lafaznya, qurra itu satu lafaznya, tapi ya maknanya ada dua, ya. Ya. Makna yang dua ini juga dihitung satu dia. Karena apa? Karena bisa dua-duanya. Gitu. Baik. Misalkan kita katakan al-yaum atau yaumun, hari. Ya. Kata yaum ini kan bisa siang dan malam sekaligus. Kalau antum katakan hari Selasa, apakah siangnya atau malamnya? Bisa dua-duanya kan? Ya, sekarang ini jam 9.50, ya, malam Sabtu. Ya, masih dinamakan hari Jumat sekarang ini kan? Ya, tadi siang itu juga hari Jumat, gitu kan? Nah, berarti kata yaum itu mengandung dua makna, ya, siang dan malam, dan kedua-duanya sah dijadikan sebagai. Ya, maka kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan yaumus sulasa labuda bitakid hal an-nahar ulailan. Nahar ulailan. Ya, kalau kita katakan nanti kita ketemu hari Selasa, bisa malamnya juga gitu. Beda kalau kita ketemu siang Selasa atau Selasa siang. Nah, ini yang disebut dengan mutawatir. Ya,
Nah, ini yang agak sulit ini kita untuk menentukan mana yang pas. Inilah yang kadang membuat para ulama bingungan untuk memahami maknanya, karena kedua-duanya bisa. Nah, di antara mukjizatnya Al-Quran itu dia dipahami kedua-duanya boleh. Gitu. Jarang orang berbicara, ya, kedua-duanya benar maknanya. Biasanya orang berbicara, ya dia memilih satu makna, nggak bisa salah satunya, ya, nggak bisa kedua-duanya dibenturkan begitu. Pasti salah satu yang lebih dominan. Tapi Al-Quran dua-duanya benar. Ini salah satu bentuk mukjizatnya Al-Quran. Adapun pengertian dari al-musyakkak indal usuliyin al-lafdzul mawdu' ma'nan kullin muttahidin, ini maknanya satu sebenarnya, global satu, tapi tatafawat afraduhu, ya, bi an yakuna husuruhu fi ba'diha aula aw aqdam aw ashadd. Nah, jadi di antara dua makna tadi dia dihitung satu hari, tapi dihitung satu dia, ya. Mau dia ada siang ataupun malamnya dihitung satu dia, ya, dihitung satu. Ya, tapi yang salah satu pasti ada yang lebih atau ada yang kurang dari yang lainnya, gitu nanti. Gitu. Ya, dan tentunya butuh koordinat. Kita lihat contohnya. Amsatu al-musyakkak, kata adalah lafaz al-wujud. Fi haqqillahi ta'ala wa haqqul mawjudat al-ukhra. Ya. Fi haqqillahi ta'ala wa haqqil mawjudat al-ukhra. Kalau kita katakan al-wujud, ini kan artinya eksistensi, keberadaan. Ya, kalau kita katakan wujudullah sama wujudul makhluk itu kan berbeda. Wujudullah la yasbiquhu adam. Ya, keberadaannya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Bukan berarti Allah tidak ada karena menjadi ada, enggak. Ya, manusia dengan Allah sama-sama wujud, sama-sama ada wujudnya, tapi wujudnya manusia itu didahului oleh ketiadaan. Tidak seperti wujudnya Allah. Berarti beda-beda kan? Ini namanya lafaz yang musyakkak. Jadi kalau tanya kepada antum, zulma mana al-wujud? Antum hanya balik dulu fi haqqillah atau fi haqqil makhluq. Kalau qulta fi haqqillah, idan al-wujud di mana asy-syai' alladhi la yasbiquhu syai'. Gitu. Ma la yasbiquhu syai'. Amma fil makhluq, ya, wal wujud yasbiquhu al-adam. Wa kalam bin-nur binisbah lisyamsi was-siraj. Kalau qultu an-nur masalan, ya, an-nur hada binisbah lisyams yakhtalif ma'a ikhtilaf, ya, yakhtalif ma'a binisbah ila siraj. As-siraj ini pelita, ya. Ya, matahari sama lampu ini kan sama-sama bercahaya, sama-sama punya nur. Tapi apakah sama cahaya keduanya? Tidak, ya, jadi beda. Baik, maka kalau kita katakan nur, ayu nur tafsiruna nur syam, nur siraj. Nah, jadi mutasyakik, ya. Nah, tidak pasti maknanya. Nah, yang keempat al-mutaradif mushtaq min ar-rid wa huwa kafala adaba. Mutaradif itu bahasa kita sinonim, ya. Tapi secara tinjauan lugah dia berasal dari kata aridifu, ya. Di hadis Muaz bin Jabal kuntu radifan nabi, ya. Kuntu radif itu artinya membonceng. Maka dikatakan aridifu artinya kafalat dabah, ya. Dia menunggang, menaiki ad-dabah, ya, hewan ternak atau hewan tunggangan. Syubbiha ijtima'ul lafzain ala ma'nan wahid bi ijtima'ir raqibain ala radfi dabah wa dhahriha, ya. Ya, jadi antum anggap saja ada dua kata memiliki arti yang sama. Kata yang pertama naik ke atas kota, kata yang kedua dibonceng sama dia. Ya, tujuannya sama, dianggap satu begitu. Wa fi istilahil usuliyyin huwa ta'addud lafzi ma'a ittihadil ma'na. Lafaznya berbeda tapi maknanya satu. Kalau tadi kita ngomong satu lafaz tapi maknanya dua. Al-qarab tadi. Ini lafaz yang mutaradif sekarang. Lafaz yang mutaradif ini adalah lafaz yang, ya, dia satu lafaznya ada dua, tapi hakikatnya sebenarnya cuma satu. Ya. Masalah min amsilatil mutaradif naqul al-hinthah, al-qamh, al-burr, lil habba al-ma'rufah. Ya. Al-hinthah, al-qamh, al-burr ini syai' wahid. Ya. Artinya sama-sama gandum. Ya, hinthah, qamh, al-burr ini. Cuma nanti perbedaannya pasti ada perbedaannya, tapi hal-hal yang, ya, kecil. Misalkan al-burr itu yang yang sudah ditumbuk, ya, gandum yang sudah ditumbuk yang siap dikonsumsi tapi masih kasar, itu namanya al-burr. Al-qamah itu yang masih di ladang. Al-hinthah itu sejenis jenis dari gandum juga, tapi bukan gandum yang buat roti, tapi gandum jenis yang lain, gitu. Nah, jadi, ya, intinya ketiga-tiganya ini adalah nama untuk satu yang sama, gandum. Wal juluz wal qu'ud, juluz dan qu'ud la farq bainahuma.
Ya, la farqa bainahuma. Tapi kalau kita lebih mendalami lagi ada sebenarnya. Ya. Wal asad wal hasbar wal hasur was sabu lil hayawan al ma'ruf. Ya. As-sabu al asad ini nama lain dari ya, singa. Ya, dia hakikatnya satu. Ya, dia adalah muradifnya. Ini namanya mutaradif. Baik. Nah, al-qismu tsani min aqsamil mufrad an yakthura ma'nahu wa huwa anwa'. Ya, tadi itu adalah yang yattahid makna. Sekarang yang yakthuru makna. Ya, pembagian berdasarkan kasratu makna. Jadi maknanya lebih dari satu atau banyak maknanya. Masalah ya, jenis yang pertama ada namanya al-mushtarak. Ya, diambil dari kata syarikah. Mushtarak itu artinya syarikah, ya, sekongkol. Jadi satu dia bekerja sama. Wa ta'rifu adal usuliyin wal lafdzul mawdu' wada'an awwaliyan min musammayat mukhtalifah la tashtariku bil haddi wal haqiqah al-batta. Mushtarak itu adalah lafaz yang memang ditetapkan seperti itu li musammayat dan mukhtalifah untuk hal yang berbeda-beda. Ya, jadi dia ya satu kata ya tapi untuk banyak hal gitu. Ya, jadi satu kata dia musammanya itu beda-beda. Gitu. Satu lafaznya. Misalnya kata al-ain. Al-ain itu kan bisa artinya mata, bisa artinya mata air, bisa artinya zat, ya macam artinya. Ya. Ya, la tashtari fil haddi wal haqiqah. Pengertian dan hakikatnya tidak akan sama al-battah abadan. Ya, ya. Baik. Au huwa lafdzul mawdu' li kulli wahid min ma'nayaini fa akthar. Jadi dia lafaz yang ya memiliki lebih dari satu makna. Contohnya yang musyarak adalah lafaz lain tadi itlaqu 'alal basirah. Ya, al-basirah maksudnya al-ain mata, wa dzahab al-ain juga bermakna ad-dzahab emas. Wa ainul ma al-jariyah mata air juga, wal jasus jasus mata juga dinamakan al-ain, wasyams juga dinamakan al-ain, wa harful ain juga dinamakan al-ain. Baik. Kemudian labdu al-khal li akhiri wasyamah was-sahab alladhi la yakhluqu maqaruhu wal bar wal kibar was-thawbun na'im wal jabal ad-dakham wa ghayr dhalika minal ma'ani. Wa labdul mushtari li qawli al-bay' wa lil kawkabil ma'ruf. Ya, di nama planet yang mushtari ya. Dia juga digunakan untuk orang yang qabil al-ba'i ya, lawan dari penjual pembeli mushtari. Kemudian lafaz al-jawn lil abyad wal aswad. Al-jawn itu bisa jawnul lail, jawnun nahar, bisa bermakna abyad atau bermakna aswad ya. Dan lafaz al-qur lil haid wa tuhar ya, namanya al-mushtarak. Baik, al-mushtarak ini labudan nandur al-qamus. Ya, labudan nandur al-qamus ya. Ini yang suka membingungkan kita ini. Ya, kalau kita baca kitab-kitab lafaz mushtarak ini ya, bisa nanti disemakan yang ini atau yang itu. Ya, seperti ini harus merujuk kepada kamus atau syarah yang mu'tamad di sini. Baik. Nah, yang kedua al-murtajal wal manqulu anhu. Al-murtajal mana al-mushtaq. Al-murtajal mustaq min ar-rijal yuqalu irtajal al-kalam idza ata bihi min ghairi tadabburin wa imali fikrin. Total murtajal itu ini sesuatu yang datang secara spontanitas. Ya, irtajal al-rajul di mana ya ja'a atau takallama ya bi kalamin biduni fikrin. Ya, tanpa berpikir dan spontanitas bahasa kita. Ya. Wa lafdzul mawdu' li ma'na wada'an awwaliyan ay lam yasbiq bi wada'in akhar wa yuqabil al-murtajal an-maqul. Ya, jadi kalau dia datang begitu saja spontanitas lafaz itu. Ya, bukan yang mangkul. Kalau mangkul itu dinukilkan dari satu ke tempat yang lain. Gitu ya. Ya. Misalkan ya, kalau durian di Arab Saudi sana murtajal namanya. Dia mangkul namanya karena dia diekspor dari luar. Nah, di sana tidak ada pohon durian. Kalau di Indonesia durian itu murtajal namanya. Kenapa? Karena memang tumbuhnya adanya di sini. Gitu. Baik. Wa mangkul jadi lawan dari murtajal adalah al-mangkul wa lafdzul mawdu' li ma'nan awwalan thumma istu'mila wa ishtuhira fi ma'nan akhar. Nah, jadi mangkul itu dia digunakan untuk satu makna, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya, dia digunakan lebih terkenal untuk istilah yang lain. Ya, contohnya misalkan lafaz Ja'far, maknahu an-nahrus shaghir. Ya. Jadi Ja'far itu maknanya adalah sungai kecil, tapi sekarang kita mendengar kata Ja'far yang terbayang adalah nama orang, ya kan? Nah, padahal aslinya dulu namanya Ja'far itu adalah istilah untuk sungai kecil. Nah, ketika berkembang berlalunya zaman, orang menamakan anak-anaknya dengan kata Ja'far sehingga ya lebih terkenal dengan ya istilah sebagai nama daripada istilah untuk sungai.
Jadi dia murtajal sebenarnya lafaz Ja'far itu. Wa idza samaina bihi syakhsan falaysa murtajal wa huwa manqul. Kalau Anda mengatakan dhahabtu ila Ja'farin, ya, dhahabtu ila Ja'farin, nah ini berarti dia murtajal, ya. Tapi kalau kita katakan, ya, takallamtu ma'a Ja'far, ya, berarti di situ dia manqul. Litaqaddumi wad'ihi lin-nahr as-saghir, karena dia lebih dulu ada digunakan untuk, ya, sungai kecil. Walabdu asad, ya, mawdu'un wad'an awwaliyan lil hayawan al-muftaris. Asad itu artinya hayawan muftaris. Wa idza samaina insanan asadan falaysa murtajal bal huwa manqul, ya, li'annahu masbuqun bi wad'ihi lil hayawan al-muftaris. Kata asad itu pertama kali digunakan untuk menggambarkan hewan buas. Kalau kita gunakan untuk menamakan orang yang pemberani dengan kata asad, nah dia mangkul sekarang, gitu. Baik, mangkul itu bisa sekali, dua kali, ya, dinukilkan sekali begitu, ya, seterusnya. Baik, idza tadhaha hadza fa mangkulat salah satu anwa. Ya, kalau sudah paham pengertian mangkul dan murtajal ini, mangkul itu ada 3 jenis. Al-mangkul asy-syar'i, al-mangkul al-lughawi, sama al-mangkul al-'urfi. Ya. Al-mangkul asy-syar'i wa huwa al-alfaz allati naqalaha asy-syari' an ma'aniha al-lughawiyyah ila ma'anin ukhra. Ini kalau kita katakan al-mangkul asy-syar'i berarti kita ngomongnya, ya, dalam Al-Qur'an atau hadis. Ya. Ini adalah lafaz yang dinukilkan, dipindahkan oleh asy-syari', Allah Subhanahu wa taala, ya, atau an-nabi, dari makna lugawinya kepada makna yang lain. Contohnya lafaz as-shalah. As-shalah itu maknanya kan ad-du'a. Ya, tapi, ya, di dalam Al-Qur'an as-shalah itu bermakna perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, wakadzalika az-zakah. Az-zakah bermakna an-numu, ya, tumbuh, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an zakah itu lain artinya. As-shaum secara bahasa artinya al-imsak, ya, tapi di dalam Al-Qur'an as-shaum itu artinya al-imsak anil mufattirat. Makanya inilah pentingnya kalau kita mengartikan sesuatu, kita harus terlebih dahulu tahu pengertian lugatan dulu, ya, agar kita paham, ada korelasi pastinya antara mana lugatan sama syar'an di situ. Ya. Contohnya kata as-shaum tadi, lugatannya al-imsak, syar'annya al-imsaku, ya, anil mufattirat. Baik, wa hadhihi tusamma haqa'iq syar'iyyah. Ini namanya haqa'iq syar'iyyah, meskipun dia asalnya adalah majazat lugawiyah. Dia berasal dari lugo, ya. Lugatan wa syar'annya kan pengertian yang berbeda. Ya, jadi yang berpikir nanti, yang perlu dihafalkan itu pengertian syar'an saja, karena itu yang dimaksud. Tidak ada korelasinya. Kenapa kita hafalkan pengertian lugatan juga? Baik, yang kedua al-manqul al-lughawi misaluhu istimalul lafzil ghaib fil kharijil mustaqbir wa asluhu ismun lil makan al-mutmain min al-ard. Ya, kata al-ghaib itu dulunya, ya, adalah digunakan untuk menamakan tempat yang sepi, ya, tempat yang datar, sepi, jauh dari orang. Ya, itu namanya al-ghaib, itu nama tempatnya. Ya, maka di hadis Nabi dikatakan idza ataitumul ghaib, dikatakan mendatangi. Masa mendatangi orang kan? Mendatangi tempat, karena ghaib itu dulunya adalah digunakan untuk nama tempat. Tapi, ya, makin ke sini orang menggunakan kata ghaib itu untuk sesuatu yang kotoran manusia maksudnya. Ya, makanya sekarang al-ghaib artinya kotoran. Berarti keliru kalau kita mengartikan idza ataitumul ghaib artinya idza ataitumul al-kharij al-mustaqdir. Wa hadza majazun lughawi alaqatuhu bil mujawarah. Ya, alaqah mujawarah namanya, karena masih memang mirip maknanya antara sesuatu yang keluar dengan, ya, tanah yang tenang, karena biasanya orang qadha hanya di tanah yang tenang, itu maksudnya, ya, sebelum adanya kamar mandi sebagainya. Kemudian al-manqul al-urfi, ya, maksudnya al-manqul, ya, al-adah, ya, wa huwa naw'an, manqul urfi am dan manqul urfi khas. Manqul urfi am itu labd dabbah al-mawdu' awlan li kulli ma dabba 'ala al-ardi. Karena ulama kullu ma yadubu 'ala al-ardi fa huwa dabbah. Jadi dabah itu istilah untuk, ya, pertamanya dia digunakan untuk segala hal yang melata di atas muka bumi. Ya, berarti manusia, binatang, ya, jin, ya, ular, semuanya yang berjalan di atas permukaan bumi ini dinamakannya dabah. Nah, tapi kemudian berlalunya zaman dia dinukilkan, ya, dimangkulkan, tumanukila bil istimalil amli didalah ala zawatil arba' minal bahaim faqat. Ya, sekarang kata dabah itu hanya terbatas kepada hewan ternak saja, hewan berkaki 4. Ya.
Au alal faras au alal himar, bahkan ada yang mengatakan dabah itu adalah faras atau himar, ya, kuda atau keledai. Istilah fi urfil buldan, tergantung kepada ya istilah di daerah tersebut. Jadi kalau antum ke Mesir, yang dimaksud dengan dabah itu beda dengan dabah versi orang Afrika misalkan gitu. Ya. Maka mana-mana yang kita pakai kalau dalam Al-Quran, mana urfi seperti ini. Ya, kalau mana urfi seperti yang ada dalam Al-Quran, maka tidak bisa kita pahami secara urfi lagi. Kita harus kembali kepada mana yang paling luas. Ya. Misalkan, wa ma min dabatin fil ardi illa wa 'ala Allahi rizquha. Dabah di situ kita mana yang paling luas dari mana urfi tadi. Mana yang paling luasnya adalah kullu ma yadubu 'ala ardi. Karena kullu ma yadubu 'ala ardi mencakup bahaim juga, mencakup faras, mencakup himar, mencakup lain. Mana yang paling luas kita ambil? Ini namanya mangkul urfi am. Ya. Baik. Kemudian mangkul urfi khas, wa yusamma haqiqah urfiyah khasah ikhtisasiha bi ba'd tawaif. Ya, jadi dia kalau urfi am itu kita ngomongnya konteksnya suku atau bangsa. Ya, kalau urfi khas ini lebih spesifik lagi. Ya, sebagian orang saja. Ya, misalkan ar-rafu dan nuhat. Ya. Istilah rafa menurut ahli nahwu kan beda rafa menurut secara bahasa kan. Ya. Kalau kita mengatakan ar-rafu ya, dalam pengertian bahasa kan dia mengangkat. Ya, tapi menurut ahli nahwu rafa itu kan lain maksudnya. Ya, rafa itu hukum i'rab. Ya, rafa nasab jar. Ya. Beda juga istilah al-arad wal jauhar indal mutakallimin. Arad al-jauhar itu ya, dalam pembahasan mutakallimin ya tidak sama seperti arad jauhar yang kita maksudkan. Jauhar itu kan artinya permata, berlian. Ya, tapi menurut ahli ilmu kalam atau orang-orang mutakallimin, al-jauhar itu artinya zat, sesuatu. Ya, jauhar syai' zatu. Wa naqdu wal kasr indal fuqaha wal usuliyin. Naqad dan kasar. Ya, naqad itu pembatalan sesuatu, kasar itu ya mematahkan sesuatu, tapi menurut ahli fikih atau ahli usul bukan itu artinya. Naqad itu ibtalul syai', wal kasar itu ya sama maknanya dengan naqdul syai'. Wasabab wal wadad indal al-arudiyyin, begitu juga istilah sabab dan wadad, ini istilah dalam ilmu al-arud. Ya, bagian dari syair itu ini namanya sabab, ini namanya al-wadad. Baik. Man as-salis al-mudmar wa huwa mushtaqun min ad-dumur wa huwa al-huzal li'annahu mukhtasarun qalilul huruf binisbah ila al-zahir. Huwa mushtaqun min ad-dhamir li'annahu kinayatun amma fi ad-dhamir min al-ismi adh-dhahir aw musamma. Mudmar artinya sesuatu yang mustatir, sesuatu yang tersembunyi. Ya, sesuatu yang tersembunyi. Ya, dan dia mukhtasar, ya, qalilul huruf, jumlahnya sedikit. Maka kita lihat dhamir-dhamir itu kan huruf sedikit, buah humahu, huruf-hurufnya sedikit. Sehingga banyak orang kadang menganggap dia bagian dari huruf padahal dia adalah isim. Adapun mudmar dalam pembahasan dalam istilah ya, istilah nahwu, istilah al-usuliyyin taban, wa al-lafdzul muhtaj fi tafsirihi ila lafdzin munfasilin anhu in kana ghaiban aw qarinatan takallama qarinati aw qarinatu takallumin aw khitabin. Jadi yang dimaksud dengan mudmar itu dalam pembahasan usul fikih, dia adalah suatu lafaz yang butuh ya, kepada lafaz yang lain ya, untuk menafsirkannya. Yang mana lafaz tersebut terpisah. Ya, kalau dia domirnya domir goib atau dia butuh qarinah ya, takallum atau khitabnya. Ketika kita mengatakan huwa ya, untuk memperjelas siapa huwa ini kan kita butuh menyebutkan lafaz lainnya, huwa Muhammadun misalnya. Ya. Nah, itu kalau dia goib. Tapi kalau dia mutakallim ya, mutakallim misalkan kita mengatakan ya dhahabtu misalnya, dhahabtu. Nah, di situ kita butuh qarinah di situ. Ya. Qarinah kepada adanya dhamir mutakallim, dhamir ana di situ. Dhahabtu, manil fa'il? Huna dhahaba ana atau khitab atau dhamir mukhatab. Baik. Wa syartu al-mudmar an yakuna lahu mufassir. Mudmar atau dhamir itu syaratnya dia mempunyai mufassir. Ya, ketika Anda mengatakan ra'aituhu, udah ada nanya, man huwa huna? La adri. Padahal la yumkin, ya. Tidak kulta ra'aituhu ya fala budda an tara syakhsan aw syai'an ya. Walakin la tara syai'an thumma taqulu ra'aituhu fa hada la yumkin, hada kadhib idzan. Tidak la budda bil mufassir. Wa hada mufassir imam munfasil ya wa imam muttasil ya. Jadi mufassirnya itu bisa munfasil. Munfasil contohnya Zaidun maratu bihi wa hada wal asal.
wa yusammi an-nuhat marji'ud dhamir atau ma'adud dhamir, ya, kembalinya dhamir. Zaidun maratu bihi. Nah, dhamir hi di sini, dhamir ha di situ kembalinya kemana? Ke Zaid, ya. Ada mufassirnya enggak? Ada mufassirnya. Munfasil dengan kata ha-nya kan bihi, munfasil, ya. Zaid dengan ha di situ munfasil. Wa hadza wal asal. Asal memang seperti ini. Hukum asalnya bahwasanya mudmar itu dia harus punya mufasir yang munfasil. Kalau Anda pahami ini dengan baik, ya, banyak faedah sekali yang bisa dapat kalau pahami ini dengan baik. Bahwasanya syarat mudmar itu harus berbentuk, dia harus punya mufasir yang munfasil. Ya. Mudmar memang harus punya mufasir, tapi mufasirnya harus munfasil, gitu. Bukan harus ya, asalnya, gitu. Asalnya harus munfasil, gitu. Baik. Wa imma an yakuma maqamahu umurun ukhar tusayyiruhu ma'luman mithlu qoulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini enggak ada marji' dhamir ya kan? Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar, ya. Mana kembalinya ini kepada siapa di sini? Ya, kepada Al-Qur'an. Dari mana kita tahu? Ya, maklumnya, ya. Jadi secara kontekstual sudah paham kita. Wa dhamiru ya'udu 'ala al-Qur'anil Karim wa lam yataqaddam lahu dzikrun. Meskipun tidak ada kata Al-Qur'an di situ, kita tahu bahwasanya huwa di situ kembali kepada Al-Qur'an. Li'annahu kana ma'luman bil muhawaratil mutaqaddimah, berdasarkan ya di ayat-ayat yang lainnya yang telah lalu, ya, kita pahami seperti itu. Dan contoh yang lain di firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa lam yataqaddam lil 'abdi dzikrun liqaniha ma'luman bisiyaq. Ya, segala yang ada di atasnya, ya di sini apa maksudnya? Al-ard, min aina arafna annaha al-ard? Min as-siyaq, ya. Wa qala ta'ala hatta tawarat bil hijab wa lam yataqaddam lisyamsi dzakar, ya, ala annaha hiya al-maqsudah lal khair. Hatta tawarat bil hijab, ya, tawarat al-hijab bil hijab. Dhamir hiya di sini kembalinya ke mana? Ke asy-syams, meskipun tidak disebutkan kata asy-syams di situ, ya. La al-khair, ya. Wal mudmar salah satu anwa mutakallim, mukhatab dan ghaib. Wal muhtaj ila lafdhin munfasil yufassiruhu huwa dhamirul ghaibah huwa hiya huma hum dan hunna. Al muhtaj ila lafdhin munfasil yufassiruhu, berarti ini mudmar yang butuh kepada mufassir yang munfasil. Ya, apa itu? Yang ghaib. Ya, dhamir-dhamir ghaib itu butuh ya. Ya, dia dhamir-dhamir yang lainnya. Huwa hiya huma hum dan hunna. Wa amma dhamirul mukhatab fa huwa anta anti antum antum antunna. Wa amma dhamirul mutakallim fa huwa ana nahnu fa hadani la yahtajani ila taqaddum lafdhin dhahir fasir. Kalau ana, ya, ana nahnu ini enggak butuh kepada taqaddum lafdhin dhahir fasiru, tidak butuh kepada mufassir, ya, karena dia sendiri sudah menafsirkan dirinya sendiri. Ya, ketika ana mengatakan takallamtu, manilah dia takallam? Ana. La nahtajila mufassirin huna li'annahu ma'ruf. Ya, ana alladhi atakalam fa ana limadha tasalan ghairi, ya kan. Li'anna qarinah at-takallum wal khitab kafiyatun fi dzalik. Ini namanya qarinah at-takallum atau qarinah al-khitab. Itu juga ketika kita mengatakan anta, jadi dhamir mukhatab sama dhamir mutakallim ini la yahtajani ila mufassirin. Ya, alladhi yahtaji ila mufassirin munfasil huwa, ya, ad-dhamir al-ghaib wal asal an yakuna mufassir munfasilan anid dhamir. Baik. Naktafi ila huna insyaallah taala, sanakhud al-baqi minhu wa huwa al-mutabayyin, ya. Sanakhudhu fil liqa'i al-qadim billah. Idan akhadna ya thalatha min al-arba'ah, ya. Akhadna al-madah al-mudmar wa kadzalika arasna al-manqul, ya. Wa kadzalika akhadna madah al-murtajal wal manqul wa kadzalika ya al-mushtarak. Nah, jadi ada al-mushtarak, ya, kemudian ada al-murtajal atau al-manqul, kemudian ada ya yang tadi barusan kita baca apa? Ya al-mudmar. Nah, ya, setelah al-mudmar nanti kita akan ambil ya al-mutabayyin. Ya, setelah al-mutabayyin ya selesai itu, ya baru kita masuk ke kisim yang ketiga dari aqsamul mufrad, yaitu ya min haitsu al-ma'na wa khususihi, pembagian aqsamul mufrad. Ya, kan tadi kita katakan aqsamul mufrad itu pembagian berdasarkan haitsiyat yang berbeda-beda. Ada haitsiyat ittihadil ma'na, ya, ada haitsiyat min haqiqahnya. Nanti kita akan ambil haitsiyat al-ma'na wa khususihi.
ada dua nanti, al-juz'i dan al-kulli. Nah, selesai dari itu al-juz'i dan al-kulli. Yang al-kulli kita akan bahas pembagian-pembagiannya. Kemudian setelah itu ya, setelah al-kulli dan al-juz'i, al-kulli wal juz'iyah, ya panjang banget al-kulli wal juz'iyah. Barulah kita masuk al-musawah nanti. Al-mubayyin tadi akan kita ambil, setelahnya nanti ada al-musawah. Selesai dari itu, selesailah kita pembahasan lafaz, baru kita masuk ke an-nas wal zahir. Nah, ini pembahasan yang terakhir dari muqaddimat al-mantiqiyah, baru kemudian kita masuk ke kitab Radud-an-Nadhir insyaallah taala. Wallahu taala alam, wa nasallahu taala al-istiqamah wa hatta ya nahsul ala fawaid katsiratan min hadzal kitab. Nafi bi hadzal qadar, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.